Bu ibu, kalian gak lihat? Kita antri loh. Kok kalian berani nerobos gitu aja? Kalian berdua gak punya malu apa? Kita antri berjam-jam loh. Diam, saya nggak ada urusan sama kamu, Bu. Urusan saya ini sama Bu Tiara. Bu Tiara, kenapa ayam di nasi bakar ibu berbau busuk menyengat, Bu? Apa yang ibu gunakan? Bu Rosa, jangan ngomong sembarangan ah. Mungkin lidah Bu Rosa aja yang belum bersih dari dosa. Bener apa bener Pak Bu? Kenapa kalian malah tertawa? Ini nggak lucu. Bahkan saya juga muntah gara-gara nasi bakar Bu Tiara ini, karena baunya memang selalu menyengat itu. Itu tandanya setan keluar dari perut Bu. Siapa tahu di perut Bu Rosa ini ada setan jahat Bu. Saya nggak pernah nyangka kalau saya bisa berdiri paling depan. Coba aja saya telat datangnya, pasti saya kebagian berdiri paling belakang. Bu Lesti lagi beruntung Bu. Siangan dikit, nasi bakar ayam suwir ini pasti habis Bu. Coba aja datang jam 12 siang, Bu Lesti nggak akan kebagian Bu. Masa sih Bu? Saya mah nggak pernah datang jam 12 siang. Saya selalu datang pagi. Ini buktinya saya antri paling depan. Oh iya, saya mau beli 2 ya Bu, buat makan bareng-bareng sama Bu Rosa nih. Boleh dong Bu, tunggu sebentar ya Bu. Saya ambil dulu nasi bakarnya. Bu Lesti ini kan suka yang bentuknya agak gede Bu, jadi saya cari dulu ya Bu. Oke Bu, jangan lama-lama ya. Saya gak mau kalau harus nunggu. Hehehe. Soalnya Bu Rosa udah nunggu saya. Ini nasi bakarnya Bu, selamat menikmati ya Bu Lesti. Semoga sarapan Bu Lesti pakai nasi bakar ini bisa kenyang dengan baik. Kalau rasa pedesnya agak menggigit, maaf aja ya Bu. Hehehe. Gak apa-apa Bu Tiara, saya suka yang pedes-pedes Bu. Terima kasih Bu Tiara. Ini uangnya Bu, saya sampai lupa. Hehehe. Kali ini harus lebih enak lagi ya Bu, supaya saya ketagihan. Hahaha, siap Bu. Kali ini lebih enak dari sebelumnya Bu. Bahkan enaknya meningkat sampai 50%. Kalau nggak percaya, Bu Lesti langsung makan di sini aja Bu, supaya lebih oke. Bu cepet dong. Kalau udah dapet pergi. Kami udah ngantri dari tadi. Kalau mau ngobrol nanti aja. Ya ribet deh. Bu Tiara sama saya itu udah deket banget, makanya kita ngobrol sebentar. Setelah ini saya juga langsung pergi kok. Saya nggak mungkin diam di sini aja. Setidaknya tahu tempat Bu. Ibu Tiara kan lagi jualan. Dia harus melayani banyak pelanggan. Kalau ibu ngajak ngobrol kayak tadi, ibu sama aja ganggu Bu Tiara. Ya udah iya, ini saya pergi. Bu Tiara, saya pulang ya Bu. Pembeli ibu pada cerewet banget. Hati-hati Bu Lesti. Hahaha, Bu Lesti ini emang lucu. Pak Bu, maaf ya atas ketidaknyamanannya. Saya tidak akan seperti itu lagi. Nggak apa-apa Bu Tiara. Ya udah Bu, ayo mana pesanan kita? Saya nggak bisa lama-lama nih. Saya udah lapar banget. Oke, tunggu ya Pak, Bu. Saya siapkan dulu. Bu Lesti ini selalu bikin pelanggan aku ngamuk. Untung aja aku masih bisa ramah sama dia. Rasa ayamnya kok pahit ya? Apa kebanyakan daun kemangi? Tapi kan daun kemangi nggak pahit, tapi lebih ke wangi yang bikin lagi gitu. Oh, enggak tuh, malahan rasanya gurih banget. Udah gitu bumbu pedes di ayam suwirnya juga pas, gak terlalu pedes juga. Masa Bu Lesti nggak ngerasain? Jelas-jelas rasa ayam suwirnya agak pahit dikit. Mungkin berasal dari bumbu Bu. Saya nggak bermaksud apa-apa kok Bu. Makan aja Bu, paling juga pahit gara-gara daun kemangi. Kalau dibuang sayang Bu. Saya belinya 10.000 loh Bu. Masa Bu Rosa nggak mau habisin nasi bakar ini Bu? Mas Afgan, kamu kenapa Mas? Datang-datang kok nutup hidung gitu? Nasi bakar ini bau ya? Pasti bikin kamu gak nyaman. Nanti aku gak makan makanan yang ada kemanginya deh. Kalian berdua nggak nyium bau busuk? Baunya dari nasi bakar ini loh. Apa hidung kalian lagi mampet? Iya juga ya, kok saya baru sadar. Mana tadi udah makan satu suapan lagi. Iya juga ya, kok aku sama Bu Lesti baru sadar sekarang ya? Apa jangan-jangan nasi bakar ini udah lama? Bisa juga Bu, tapi kita nggak boleh asal menyimpulkan. Kita harus cari bantuan Bu. Bapak akan meminta gangster untuk menangani kasus ini. Apa mereka anak kecil Pak? Mana bisa mereka memecahkan masalah ini? Mereka aja masih sekolah dasar. Emang ngerti hal ginian Pak? Jangan salah Bu, mereka bukan anak kecil biasa. Mereka ini seperti monster. Besok saya akan meminta mereka datang ke rumah Bu Tiara. Oke Mas, kalau kamu memang percaya sama ketiga anak itu, aku ikut aja. Sebenarnya aku malu minta tolong mereka, tapi mereka ini anak yang jenius. Jadi saya mau minta tolong sama mereka. Nanti kamu jualan depan sekolah SD ya. Di sana banyak anak-anak sama orang tua yang antar sekolah. Mereka pasti beli nasi bakar ini. Siap Bu Tiara, besok saya akan stay dari pagi. Semoga aja dagangan yang saya bawa banyak yang beli.
Ternyata ini yang dimaksud sama Pak Afgan. Tapi tidak ada yang mencurigakan sama Bu Tiara. Malahan dia semakin kaya raya. Kamu benar Nimo, Bu Tiara aja mau buka cabang di depan sekolah kita. Apa nanti kita coba aja ya? Aku penasaran seenak apa sih? Soalnya banyak orang yang suka sama nasi bakar ayam suwir Bu Tiara. Siapa tahu nggak ada kejanggalan apa-apa kan? Boleh tuh. Kayaknya Bu Tiara mau pergi tuh. Apa kita ikutin dia aja ya? Siapa tahu kita dapat petunjuk kalau kita mengikuti Bu Tiara. Kalau Bu Tiara tahu gimana? Kita bakal dimarahin sama Bu Tiara. Kita bisa aja diserang sama teman-teman Bu Tiara. Tenang aja, Bu Tiara nggak akan seperti itu. Saya mau ke pasar dulu ya. Kamu bersihin gerobak ini. Jangan sampai ada noda di gerobak ini. Kalau ada noda, nggak akan ada yang mau sama nasi bakar saya. Pelanggan itu suka kalau gerobak kita bersih. Kalau nggak bersih, mereka bakal jijik sama makanan kita jual. Siap Bu Tiara, Ibu hati-hati ya Bu. Bu Tiara pakai cara apa ya? Kok bisa buka beberapa cabang gini? Mana aku ditempatin depan sekolah SD lagi. Semoga aja banyak yang beli. Ayo teman-teman, kita ikutin kemana Bu Tiara pergi. Kalau Bu Tiara melakukan kecurangan, kita harus benar-benar membantu warga kampung ini. Aku setuju. Ayo Keke, kita bertemu lagi dengan orang-orang dewasa. Ayo. Nimo, Keke gimana ini? Kalau aku nggak lupa, rumah ini dikenal sebagai pemotong liar. Katanya rumah ini sering buang bangkai ayam yang terjangkit flu burung. Kok kamu bisa tahu Anila? Kenapa kamu nggak ada cerita sama kita berdua? Kan aku udah bilang, jangan ada rahasia apa-apa di antara kita. Kita bertiga harus bisa saling terbuka. Aku baru dengar 2 hari yang lalu, Nimo. Harusnya kamu kasih tahu kita berdua, Anila. Maaf, bukannya aku nggak mau ngasih tahu kalian. Aku cuma takut aja. Aku takut salah dengar. Anila, Keke, udah ya, kita ini teman. Jangan sampai pertemanan kita rusak karena keegoisan masing-masing. Kita fokus dengerin Bu Tiara sama penjual itu aja. Bu Tiara nggak takut Bu. Ayam ini kena virus Bu. Nggak takut ketularan Bu. Buat apa saya takut Bu? Masak sampai matang juga mati virusnya. Saya kalau masak ayam ini pasti berjam-jam Bu. Tapi Bu Tiara beneran beli buat diri sendiri kan? Bukannya ibu itu penjual nasi bakar ya? Bu, denger ya, walaupun daging ayam ini buat nasi bakar ayam suwir yang saya jual, nggak akan jadi masalah kok Bu. Malahan mereka suka banget sama nasi bakar saya. Oh gitu. Tunggu ya, saya ambil pesanan Bu Tiara dulu. Kali ini pesanan ibu banyak juga. Pasti buat stok ya Bu. Hahaha, iya Bu, supaya besok nggak balik ke sini lagi. Saya malas. Terima kasih Bu. Ini uangnya Bu. Saya pulang ya Bu. Jangan pernah bilang sama siapapun kalau saya selalu datang ke sini. Siap, tenang aja Bu Tiara. Mulut saya ini anti bocor. Asalkan Bu Tiara rajin datang ke rumah saya ini. Tenang aja, saya pasti rajin beli ayam-ayam ini kok. Mari saya duluan ya Bu. Ingat, jangan bilang ke siapa-siapa. Kita sama-sama merahasiakan kecurangan kita. Ternyata banyak juga yang berbuat curang. Aku pun sama. Tapi aku juga nggak punya cara lain lagi. Bu Ibu, kalian gak lihat? Kita antri loh. Kok kalian berani nerobos gitu aja? Kalian berdua gak punya malu apa? Kita antri berjam-jam loh. Diam, saya nggak ada urusan sama kamu Bu. Urusan saya ini sama Bu Tiara. Bu Tiara, kenapa ayam di nasi bakar ibu berbau busuk menyengat Bu? Apa yang ibu gunakan? Bu Rosa, jangan ngomong sembarangan ah. Mungkin lidah Bu Rosa aja yang belum bersih dari dosa. Bener apa bener Pak Bu? Kenapa kalian malah tertawa? Ini nggak lucu. Bahkan saya juga muntah gara-gara nasi bakar Bu Tiara ini. Karena baunya memang selalu menyengat itu. Itu tandanya setan keluar dari perut Bu. Siapa tahu di perut Bu Rosa ini ada setan jahat Bu. Kami berdua serius. Kenapa Bu Tiara menganggap ini hal yang sepele Bu? Ini bukanlah lelucon yang pantas ibu tertawakan. Saya nggak tahu soal bau sama rasa itu. Kalau dari rumah itu selalu baik-baik aja kok. Saya nggak pernah menemukan keanehan apa-apa dari nasi bakar yang saya jual. Ingat ya Bu, keanehan ini sedang diselidiki oleh gangster. Bu Tiara nggak akan bisa lari Bu. Mereka ini sangat cerdas, bahkan lebih cerdas dari orang-orang dewasa. Bu Rosa, ayo kita pergi Bu. Saya udah nggak tahan lagi ada di sini. Bu Tiara, apa yang telah terjadi Bu? Kenapa Bu Rosa sama Bu Lesti semarah itu? Nggak ada kok, mereka berdua cuma lagi caper aja. Ayo maju, siapa yang mau beli? Mumpung nasi bakarnya masih banyak nih. Bang Farel, aku mau beli satu nasi bakarnya dong Bang. Wah, boleh banget nih. Kebetulan sisa satu lagi. Abang ambil dulu ya.
Nih, nasi bakarnya. Selamat menikmati ya. Semoga makan siang kamu kenyang ya. Nasi bakar ayam suwir ini enak banget. Nimo, kenapa nasi bakarnya dibuang? Itu kan masih baru. Kamu sengaja atau gimana, Nimo? Ih, ini bau busuk dari mana? Bau busuk ini berasal dari nasi bakar itu, Bang. Makanya aku langsung buang nasi bakar itu. Kalau nggak dibuang, aku bisa aja mual. Nimo, apa bener ya Bu Tiara pakai ayam di rumah itu? Soalnya ayam di sana pada hitam-hitam. Udah gitu ayamnya juga terkena flu burung kan? Apa? Ayam terkena flu burung? Kalian tahu dari mana? Jangan asal bicara ya. Bu Tiara nggak mungkin melakukan itu. Bu Tiara selalu pakai ayam yang segar. Kita bertiga pernah mengikuti Bu Tiara ke rumah pemotongan liar. Di sana banyak ayam-ayam yang sudah terkena flu, Bang. Betul itu. Kita bertiga ini sedang menyelidiki rasa curiga warga kepada Bu Tiara. Kita ini gangster. Kita selalu berani. Kalian gak bohong kan sama saya? Kalian gak ngarang cerita kan? Enggak, Bang. Kata Mama juga gak boleh bohong. Karena berbohong itu dosa besar. Nanti Allah marah sama aku, Bang. Oh, sial. Kenapa Bu Tiara melakukan ini? Jadi benar, Bu Tiara menggunakan ayam yang terkena flu burung. Berarti ayam yang selama ini kita makan adalah ayam yang terkena virus. Iya, Pak. Kita bertiga mengikuti Bu Tiara dengan sengaja, Pak. Dan itu yang kita temukan. Aku merasa kaitannya cukup besar dari rasa pahit dan bau bangkai itu. Pak kan juga harus tahu, ayam-ayam yang dibeli Bu Tiara itu dagingnya sudah hitam-hitam. Pasti di daging itu ada banyak virusnya, Pak. Farel, apa kamu juga nggak tahu Bu Tiara melakukan ini? Kamu kan anak buah Bu Tiara. Mana mungkin kamu nggak tahu, Farel? Ya Allah, Pak. Kalau saya tahu, saya nggak akan mau kerja sama Bu Tiara. Lebih baik saya jadi pemulung daripada jadi anak buah Bu Tiara. Bang Farel datang aja ke rumah Bu Tiara. Pasti Bu Tiara mau minta maaf tuh. Saya setuju, kamu harus datang ke rumah tuan kamu itu, Farel. Kamu nggak bisa diam kayak gini. Pak Afgan sama Kiki benar, saya harus ke sana. Kalau gitu saya duluan ya. Saya harus menanyakan semua ini. Akhirnya bisa bernapas dengan tenang. Coba aja, kalau saya nggak minta bantuan kalian, mungkin rahasia ini tidak akan terbongkar. Tapi saya juga sungkan karena saya kalah sama anak kecil. Nggak perlu sungkan, Pak. Kita bertiga tidak akan pernah merendahkan Pak Afgan. Kita malah senang kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada kita. Hahaha. Baik-baik, kalian bertiga ini memang benar-benar anak pintar. Kenapa ada suara ayam ya? Suaranya kayak kedengeran dari dandang itu deh. Tapi kan gak ada ayamnya. Isinya cuma nasi aja. Kenapa nasi itu menggeliat seperti bernyawa? Aku gak salah lihat kan? Mata aku gak bermasalah kan? Aku harus cek nasi yang udah jadi. Enggak, ini gak mungkin. Pasti ini hanya pandangan buram aku aja. Gak mungkin ayam suwir itu bisa berubah jadi bulu-bulu yang menari sendiri. Kenapa ini? Kenapa nasi bakarnya bisa bergerak? Apa ini terjadi gara-gara aku berbuat curang ya? Tapi nggak mungkin secepat ini kan azabnya. Berani ya Bu Tiara melakukan kecurangan. Kenapa ibu nggak jujur aja, Bu? Kalau ibu jujur, kalau ibu nggak jujur, saya nggak akan mau jadi anak buah Bu Tiara. Farel, tolong saya. Dapur ini sudah dipenuhi oleh nasi bakar hidup. Kamu harus tarik saya dari dapur ini. Saya nggak mau, Bu. Saya marah sama ibu. Bu Tiara ini penjahat yang sesungguhnya, Bu. Bisa-bisanya ibu pakai ayam yang terkena flu burung. Saya tahu saya salah, tapi saya mohon, kali ini tolong saya ya. Lengan sama kaki saya tergulung nasi bakar ini. Farel, Farel tunggu. Jangan tinggalin saya, Farel. Kenapa nasi ini bisa lebih cepat daripada langkah kaki aku? Kenapa mereka bisa lebih dulu ada di pintu ini? Aku ingin keluar dari dalam rumah ini. Kenapa kalian selalu ada? Aku ingin keluar. Aku ingin meminta pertolongan. Kenapa kalian selalu menghalangi jalan aku? Panas, panas. Tolong saya. Daun pisang ini panas sekali. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa keanehan ini selalu terjadi? Apa aku nggak akan bisa keluar ya dari dalam rumah ini? Kalau iya, aku akan hidup seperti nasi bakar dong. Mana nggak bisa dilepas lagi.
Ya Allah, jika memang akhirnya seperti ini, aku tak apa. Karena memang kesalahan ada dalam diri aku. Tapi aku mohon, jangan permalukan aku di hadapan banyak orang ya Allah. Pak, Bu, maafkan saya. Saya telah berbohong kepada kalian. Saya memberikan makanan yang tak sehat. Tolong maafkan saya. Saya jadi kasihan deh sama pelanggan Bu Tiara. Mereka makan daging ayam yang ada virusnya. Kira-kira virus itu menyebar gak ya ke tubuh para pelanggan? Pasti mbak, saya sama Bu Lesti aja kena. Kita berdua langsung demam mbak. Padahal sebelum makan nasi bakar Bu Tiara, kita nggak pernah demam sampai separah ini. Bener itu mbak, saya bener-bener marah sama Bu Tiara. Ustadz juga bakal nyerah nih kalau ngeruqyah Bu Tiara. Soalnya badan dia penuh aura gelap. Bener banget Bu Lesti. Bu Tiara memang merasakan kesenangan yang tak terbendung, tapi dia juga mendapatkan kesedihan lebih tak terbendung lagi. Dia kehilangan usaha yang kali ini sudah bercabang-cabang. Gak apa-apa mbak, itu hukumannya buat Bu Tiara. Oh iya Farel, Bu Tiara beneran kena azab. Kamu lihat itu secara langsung apa gimana? Iya Bu, semua nasi bakar yang dibuat Bu Tiara balik nyerang ke tubuhnya Bu Tiara aja sampai kesulitan bergerak. Terus gimana keadaan Bu Tiara? Apa dia baik-baik aja? Atau kamu gak tahu juga? Jangan bilang iya nih. Saya nggak tahu Bu Tiara, yang jelas saya marah ke dia dan saya nggak mau nolong Bu Tiara. Saya benar-benar kecewa. Coba kalian lihat aja ke rumah Bu Tiara. Siapa tahu keadaan Bu Tiara nggak baik-baik aja. Tapi saya nggak bisa ikut. Iya mbak, kebetulan saya sama Bu Lesti juga mau ke sana. Farel, kamu antar kita berdua ya. Baik Bu. Bu Tiara kemana ya? Saya cari kesana kemari nggak ada tuh. Yang ada cuma daun-daun, pisang gosong dan mengeluarkan bau ini. Apa Bu Tiara ditelan sama nasi bakar yang dia buat ya? Bisa aja kan nasi bakar itu penuh dendam ke Bu Tiara. Kita kan gak ada yang tahu apa yang terjadi setelah Farel pergi dari rumah ini. Rumah ini gak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya lembaran daun pisang yang gosong. Pasti daun ini sebagai pengingat untuk siapapun yang berbuat curang. Bu Lesti sama Bu Rosa benar. Kita pergi aja Bu Ibu. Kita nggak boleh diam lama-lama di sini. Saya takut daun-daun pisang itu bisa bergerak. Ya udah, ayo kita pulang. Lapak ini benar-benar sudah ditutup. Kita juga nggak ada yang tahu di mana keberadaan Bu Tiara. Dia menghilang begitu aja. Meskipun gak ada yang tahu, kita cukup bersyukur aja. Soalnya yang jual nasi kepal Bu Tiara ini yang paling enak. Ternyata aja Bu Tiara ini menyeramkan ya. Dia ditelan sama nasi bakar yang kini mengutuknya jadi abadi. Bukan cuma itu Pak, Bu, pasar ini juga sudah memiliki mata yang tak dipajang. Melainkan kata-kata ini bagus untuk kita semua. Jangan pernah bermain-main dengan makanan, apalagi yang sudah menyatu dengan bangkai. Yoi dong. Oh iya, untuk nasi bakar yang ada di lapak ini mau kita apain ya? Kita buang atau kita biarin aja nih? Takutnya ada yang ngerasa gak nyaman sama nasi bakar ini. Mana bau busuk banget lagi. Udah biarin aja. Lagian siapa yang mau nyentuh nasi bakar ini? Orang juga mikir dua kali. Kalian harus tahu nasi bakar ini gak bisa dibuka. Bahkan daunnya juga menyatu seperti lem. Iya juga ya, gak ada yang mau jual juga. Udah, kita gak perlu bahas soal ini lagi. Sekarang Bu Tiara juga udah kena batunya toh. Hahaha, iya Pak, Bu, ayo kita pulang. Kita jadikan semuanya sebagai patokan hidup kita ya. Jangan ada yang berani seperti Bu Tiara, karena azab itu selalu dekat dengan diri kita. Jadi jangan berani macam-macam dengan hal-hal yang mendatangkan azab kepada kita.